itu enggak berhenti ketika orang tua wafat maka berbakti berhenti, enggak. Makanya ulama itu ijma. Itu kalau di dalam kitab Al-Adkar, Imam An-Nawawi beliau menjelaskan ulama itu ijma. Ketika kita mendoakan kedua orang tua pasti sampai. Ketika kita mendoakan memintakan ampunan maka ini pasti sampai. Pasti bermanfaat pada mereka. Sama seperti kita bersedekah atas nama orang tua pasti sampai. Maka kita itu harus prihatin ketika ada sebagian golongan yang mengatakan kalau orang tuanya wafat nggak perlu diadakan doa dan sebagainya, nggak perlu diadakan baca-bacaan sebagainya. Loh, ulama itu ijma. Saya ulangi, kalau ijma ulama itu legitimasinya adalah, jaminannya adalah Rasulullah. Rasulullah menegaskan, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku yakni para ulama di dalam Islam kalau sepakat nggak mungkin salah. Dalam konteks ini ulama sepakat. Kita sedekah atas nama orang tua pasti sampai. Kita mendoakan kedua orang tua pasti sampai. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah kita malam hari ini kembali diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan kita kembali melanjutkan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Merupakan satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita bersama ketika kita ini bisa mengkaji Al-Quran. Karena kalau dalam hadis Rasulullah beliau bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Paling afdolnya ibadah umatku itu dengan membaca Quran. Makanya ulama itu ijma. Zikir yang paling afdol itu ketika kita membaca Al-Quran. Maka ketika tafsir ini bagian dari membaca Al-Quran, berarti kita melakukan satu ibadah yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, Rasulullah beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling bagus di antara kalian itu siapa? Yakni mereka yang mau belajar dan mengajar Quran. Maka dengan mengkaji tafsir itu bagian daripada kita mempelajari Al-Quran. Berarti ketika kita mengkaji tafsir itu kita menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita mulai majelis kita ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca Fatihah bersama-sama, Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah,
Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya di dalam ibadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya rizki yang halal, rizki yang barokah. Semoga Allah senantiasa menjadikan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang husnul khotimah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sekarang sampai pada ayat 83 di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, wa id akhadna, dan ingatkanlah Muhammad kepada orang-orang Yahudi ketika kami mengambil perjanjian Mitsaqa Bani Israil dengan bangsa Israel, yakni bangsa Israel diberi sebuah perjanjian dan mereka menyanggupi itu. Mereka mengatakan siap, yakni la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Wadil kurba, dan berbuat baiklah juga kepada orang yang memiliki hubungan kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan kalian berkatalah dengan manusia dengan ucapan yang baik. Wa aqimu as-sholata, dan kalian semua dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, dan kalian semua tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum illa qalilam minkum, tapi kemudian kalian berpaling kecuali sebagian sedikit dari golongan kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian semua ini berpaling, atau kalian semua ini ingkar. Kita akan membahas ayat ini. Ayat ini merupakan satu ayat yang meskipun ini diturunkan terkait dengan orang Bani Israel, tetapi perintah yang ada di dalam Al-Quran ini juga ditujukan kepada umat Islam. Maka ayat ini juga menjadi bagian ketetapan terhadap kita, yakni Allah menegaskan la ta'buduna illallah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang ini tidak terpisahkan, senantiasa bila disebutkan itu beriringan.
Kalau di dalam kitab Durratun Nasihin itu ada 3. Yang pertama adalah kewajiban ibadah kepada Allah, kemudian disandingkan berbakti kepada kedua orang tua. Itu enggak dipisahkan, senantiasa beriringan. Yang kedua adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata. Kewajiban mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu tidak pernah dipisahkan, senantiasa beriringan. Yang ketiga adalah atiullaha wa atiur rasulah, taat pada Allah dan taat pada Rasulullah, itu enggak dipisahkan. Maka dalam 3 hal ini itu orang enggak bisa secara parsial, harus digabung. Orang yang dia ibadah kepada Allah tapi dia durhaka kepada kedua orang tua, maka tidak diterima. Kenapa? Karena ridallah fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah menggantung pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ini juga menggantung pada kemurkaan kedua orang tua. Tentu kita ingat sejarah bagaimana sahabat Alqamah, seorang sahabat yang sangat baik, seorang sahabat yang sangat soleh, tetapi karena dia ini menyakiti hati ibunya, maka di akhir hidupnya dia ini termasuk orang yang Masya Allah tragis. Ya, berhari-hari dia itu nggak bisa wafat. Bahkan yang menuntun Rasulullah pun untuk mengikrarkan la ilaha illallah nggak bisa. Alasannya satu, karena dia menyakiti hati ibunya. Maka ketika 2 perkara ini bila orang itu melakukan ini nggak bisa secara parsial. Kalau dia ibadah pada Allah juga berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua saja tanpa ibadah kepada Allah ya nggak bisa. Dan ini kalau di dalam tafsir Qurtubi memaknai berbakti kepada orang tua itu sangat luas sekali. Fal ihsanu ilal walidaini, berbakti kepada kedua orang tua itu muasyaratuhuma bil ma'rufi. Kita ketika interaksi dengan kedua orang tua itu dengan cara yang baik. Setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun diri kita saat ini, di hadapan orang tua kita harus tetap merasa sebagai anak. Jangan gara-gara kita sekarang sudah jadi orang besar, maka orang tua pun harus nuruti keinginan anak. Wah, jangan ini. Tetap sehebat apapun kita tidak akan bisa seperti ini tanpa ada orang tua. Kemudian watawaddu'u lahuma, kita harus tawaddu kepada kedua orang tua. Wamtisalu amrihima, melakukan perintah-perintah mereka berdua. Waddu'a'u bil maghfirati ba'da mamatiha. Dan kalau kedua orang tua kita sudah wafat, bukan berarti hukum berbakti itu menjadi berhenti. Kenapa? Karena wujud berbakti kepada kedua orang tua wabil walidaini ihsana itu adalah dengan mendoakan mereka. Kita ketika mendoakan kedua orang tua agar diampuni dosa-dosanya, itu bagian daripada kita menjadi anak yang berbakti. Setua apapun diri kita di hadapan orang tua itu anak. Maka kalau dalam ilmu balaghah, anak dan orang tua itu nisbi, relatif. Setua apapun saya di hadapan di hadapan orang tua saya, ya saya anak. Tapi kalau di hadapan anak saya orang tua. Maka ketika membahas kewajiban anak itu bukan berarti kita hanya menunjuk pada anak kita. Kamu harus berbakti kepada saya. Karena kita pun statusnya juga sebagai anak. Dan itu enggak berhenti ketika orang tua wafat maka berbakti berhenti, enggak.
Makanya ulama itu ijma. Itu kalau di dalam kitab Al-Adkar, Imam An-Nawawi beliau menjelaskan ulama itu ijma. Ketika kita mendoakan kedua orang tua pasti sampai. Ketika kita mendoakan memintakan ampunan maka ini pasti sampai. Pasti bermanfaat pada mereka. Sama seperti kita bersedekah atas nama orang tua pasti sampai. Maka kita itu harus prihatin ketika ada sebagian golongan yang mengatakan kalau orang tuanya wafat nggak perlu diadakan doa dan sebagainya, nggak perlu diadakan baca-bacaan sebagainya. Loh, ulama itu ijma. Saya ulangi, kalau ijma ulama itu legitimasinya adalah, jaminannya adalah Rasulullah. Rasulullah menegaskan la tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku yakni para ulama di dalam Islam kalau sepakat nggak mungkin salah. Dalam konteks ini ulama sepakat. Kita sedekah atas nama orang tua pasti sampai. Kita mendoakan kedua orang tua pasti sampai. Nah, dalam hal ini maka ketika orang tua sudah wafat ini bukan berarti kita berhenti berbaktinya. Bahkan Imam Al-Qurtubi beliau melanjutkan wasilatu ahli waddihima, dan menyambung hubungan dengan orang-orang yang dicintai kedua orang tua. Kita jangan seperti begini Pak, kebanyakan. Dulu orang tua itu punya teman akrab. Begitu akrab dengan orang tua kita. Tapi setelah orang tua wafat, hubungan kita dengan orang itu terputus. Kenapa? Karena sudah tidak ada orang tua. Bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu adalah wasilatuman atau wasilatu ahli waddihima, menyambung orang-orang yang dicintai kedua orang tua. Dulu orang tua saya baik dengan dia, ya kita mari menyambung. Jangan sampai kalau orang tuanya wafat maka hubungannya berhenti. Wah, ini jangan sampai. Maka ini makna daripada wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu kita jangan sampai lupa mendoakan kedua orang tua. Bahkan ketika kita ibadah, kita niatkan pahalanya untuk mereka, itu ulama yang mengatakan boleh. Kita sodako atas nama orang tua itu juga boleh. Kita baca Al-Quran atas nama orang tua itu juga boleh. Dan pasti sampai. Satu contoh, ini saya sodako untuk orang tua saya. Artinya kita sodako pahalanya ditujukan pada orang tua. Kita pasti dapat. Orang tua juga ada. Bahkan sholat, bahkan baca Quran. Nah, ini bagian daripada kita berbakti atas nama kedua orang tua. Kemudian wadil kurba, wal kurba bimakna korobah wa huwa masdaru karuja'ah, wa amarnahum bil ihsani ilal korobati bisilatil arhami. Dan juga diperintahkan untuk berbakti kepada kerabat. Kerabat itu orang-orang yang memiliki hubungan rohmi atau rahim dengan kita. Makanya silatur arham atau silatur rohmi, rahim itu artinya orang yang memiliki hubungan kerabat. Kadang itu aneh, Masya Allah, kadang di masyarakat kita itu aneh. Kalau dengan orang lain itu sangat akrab, melebihi saudara. Kalau dengan orang lain kadang begitu erat seperti saudara. Tapi dengan saudara kandung itu kadang diam-diaman. Kakak dengan adik, adik dengan kakak, atau bahkan keponakan dengan paman itu kadang malah diam-diaman. Kalau dia curhat, kalau dia minta saran pada orang lain enak sekali. Tapi kalau kepada saudaranya sendiri kadang malah nggak bisa.
Semestinya itu malah kita kepada yang dekat ini, Pak. Bukan berarti kalau kita dekat dengan orang lain begitu erat sampai seperti saudara, salah, bukan. Tetapi semestinya kerabat inilah yang kita dahulukan. Oleh sebab itu maka kalau kita ini dengan kerabat kita, dengan saudara kita, kita bisa berbuat baik, maka itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang ya begitu masalah di masyarakat kita. Kalau dengan saudara itu malah seperti musuh, Pak. Banyak sekali saya mendapati begitu. Kakak dengan adik itu nggak cocok, ya Pak ya. Tapi kalau dengan orang lain cocoknya luar biasa. Dengan siapapun cocok. Tapi kalau dengan saudaranya sendiri malah nggak cocok. Malah ini kebalik. Semestinya itu malah dengan saudara itu harus lebih dekat daripada dengan orang lain. Lah kok malah kadang begitu. Ada sebagian daripada saudara kita itu kalau dengan saudara malah diam-diaman. Makanya perintahnya itu wadil kurba dan kepada kerabat, wal yatama dan kepada anak-anak yatim. Kita harus bisa berbuat baik kepada anak-anak yatim. Apalagi ini Muharram sudah lewat ya. Malam ini berarti sudah masuk di bulan Shafar. Jadi begini, beberapa hari yang lalu kami itu di pulau itu memang diundang untuk bahsu, ya, untuk bahsu. Membahas masalah anak yatim. Sebetulnya definisi anak yatim itu bagaimana? Orang yang dia disebut yatim itu sebetulnya batasannya apa? Maka saya menyampaikan yang ada di dalam tafsir Qurtubi ini. Bahwasanya kalau menurut Imam Al-Qurtubi, wal yatimu fi bani Adam bifaqdil abi wa fil bahaimi bifaqdil ummi wa haka al-Mawardi annal yatima yuqalu fi bani Adam fi faqdil ummi. Secara mainstream atau lumrahnya, masyhurnya, anak yatim itu adalah man laisa lahu abun wa huwa dunal bulug. Ada anak yang bapaknya wafat dan anak ini belum balik, maka ini disebut yatim. Ada dua qaid atau ada dua catatan yang harus terpenuhi. Satu, bapaknya wafat. Dua, anak itu belum balik. Maka kalau dari lahir anak ini nggak punya bapak, bagaimana? Nggak boleh disebut yatim. Satu contoh, maksud nggak punya bapak begini, Pak. Anak zina. Saya ulangi, anak zina. Anak zina itu kan kalau dalam nasab, maka anak ini nggak punya bapak karena anak ini nasabnya hanya kepada ibu. Maka ketika dia lahir, apakah masuk kategori yatim? Enggak. Yang kedua, ada anak lahir, bapaknya kabur, umpamanya begitu. Ibunya itu sendirian ngurus anak ini. Bapaknya nggak ada, tapi nggak mati, cuma nggak bertanggung jawab. Apakah masuk yatim? Maka standarnya tidak. Kenapa? Harus bapaknya wafat. Kalau bapaknya nggak ada atau nggak bertanggung jawab, nggak bisa disebut yatim. Lalu kalau begini, anak ini sudah yatim, kemudian ibunya menikah lagi dengan laki-laki yang kaya gitu. Sekarang anak ini sudah berkecukupan. Apa ini tetap disebut yatim? Tetap. Karena anak ini bapak aslinya sudah wafat. Jelas ya Pak ya? Dan ini harus belum balik. Kalau sudah balik tidak bisa disebut yatim. Standar balik itu kalau untuk anak laki-laki bila dia belum mimpi basah atau belum 15 tahun. Kalau dia sudah mimpi basah, katakanlah dia sudah pernah ihtilam, maka ya dia sudah tidak distatuskan yatim. Atau dia tidak pernah mimpi basah sama sekali. Dia umur 15 maka sudah dihukumi balik.
Kalau yang anak perempuan itu yang masalah. Anak perempuan itu kalau dia sudah menstruasi, maka ya dihukumi balik. Anak perempuan yang dia menstruasi kadang umurnya masih kecil, Pak, masih SD sudah banyak yang menstruasi. Lah kadang itu besar-besar, tapi tetap disetatuskan ya yatim. Maka standar umum para ulama yang namanya yatim, dua perkara harus terpenuhi. Satu, bapaknya wafat. Dua, anak ini belum balik. Tapi ada beberapa masalah di lapangan yang itu seringkali kita membutuhkan solusi, yakni ada anak ini yang wafat ibunya, bapaknya masih ada. Maka ini kalau kita menyebutnya piatu, ya Pak ya, piatu. Cuma kadang anak yang ditinggal bapak dengan ditinggal ibu itu kadang lebih berat ditinggal ibu. Umpamanya ini Bu, ada perempuan ditinggal wafat suaminya, perempuan ini ngurus anak. Ini kira-kira perempuan ini sanggup nggak ngurus anaknya Bu? Sanggup ya Bu ya. Sekarang kalau bapak-bapak umpamanya Pak, umpamanya ada laki-laki punya anak ditinggal wafat ibunya, bapaknya ini sanggup nggak ngurus anak ini Pak? Nyari lagi pasti. Nggak sanggup, berat itu. Makanya Imam Al-Mawardi di dalam tafsir Qurtubi beliau mengatakan bahwasanya annal yatima yuqalu fi bani Adam fi faqdil ummi. Melihat makna daripada yatim itu orang yang dia nggak ada yang mengurus, menjaga dan sebagainya. Menurut Al-Mawardi yang namanya yatim kalau anak ini ditinggal wafat ibunya. Jelas ya? Itu kalau di dalam tafsir Qurtubi. Mayoritas ulama mengatakan kalau yang wafat bapaknya. Tapi kalau menurut Al-Mawardi melihat beberapa kasus seperti itu, maka yang namanya yatim itu kalau yang wafat ibunya. Maka penjelasan tafsir Qurtubi itu kami sampaikan sebagai solusi. Oh, kalau dalam kasus begitu di dalam tafsir Qurtubi keterangannya begini. Itu bisa dicek ketika menjelaskan wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama. Itu tidak hanya dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib pun menukil pendapat Mawardi. Ya memang Al-Mawardi mengatakan begitu. Yang namanya yatim itu kalau ada anak ditinggal wafat ibunya. Maka ketika ada santunan anak yatim, sebagian ini yang ditinggal wafat bapaknya, sebagian ada anak-anak yang ibunya wafat diikutkan. Lah bagaimana? Ya solusinya mengikuti pendapat Mawardi. Jelas ya Pak ya? Solusinya mengikuti pendapat Al-Mawardi. Kemudian dalam ayat yang kita bahas ini, waqulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik dengan manusia. Perintahnya adalah kamu kalau ngomong dengan manusia itu yang baik, jangan yang kasar, jangan yang suka mencaci. Maka sampai ada ulama ini, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Asad bin Wada'ah, ya Asad bin Wada'ah. Kan kalau kita lumrahnya itu sudah paham, salam itu hanya untuk sesama muslim, ya Pak ya, salam itu hanya untuk sesama muslim. Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, assalamualaikum, maka dia wajib menjawab waalaikumsalam. Lalu kalau dengan orang di luar Islam bagaimana? Ya, di luar Islam bagaimana? Karena seringkali itu orang yang dia di luar Islam itu karena interaksi dengan orang Islam salamnya fasih sekali. Saya tuh kaget pernah itu, karena kami kan dalam tugas UPZ Masjid Agung, karena kami ketua UPZ Masjid Agung, jadi memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang tidak mampu.
Salah satu orang yang dibantu itu salamnya lancar sekali. Setelah kami silaturahmi ke rumahnya, ternyata mohon maaf dia itu orang di luar Islam. Loh, saya kira tadi Muslim. Enggak Pak Ustadz, karena kita mulai kecil ya interaksi dengan orang Islam, maka salam itu fasih. Bahkan kita mungkin kalah Pak dengan dia, karena makhrajnya itu tepat gitu. Artinya ketika kita dengan orang di luar Islam ini bagaimana? Kalau dalam hadis Rasulullah, beliau hanya menyuruh wa'alaikum. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita hanya menjawab wa'alaikum. Kita tidak disunahkan mengawali salam pada mereka dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau selamat pagi, selamat siang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ucapan salam ini hanya khusus pada orang Islam. Lalu kalau orang di luar Islam bagaimana? Kita cukup bila dia mengucapkan salam, kita wa'alaikum. Karena pernah kejadian orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah itu mereka memelintir kalimat salam. Ketika ketemu dengan Nabi itu mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan dialek yang seakan-akan terdengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal yang diucapkan assalamualaikum, semoga kamu cepat mati, walaknatullah, dan kamu dapat laknat Allah, wabalau, dan kamu dapat balak Allah. Tapi itu dipelintir kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah menjawab alaikum, itu saja. Ya, Nabi menjawab alaikum. Dan aturan ini aturan yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab fikih. Anda kalau membaca kitab-kitab fikih berkaitan dengan masalah salam, aturannya begitu. Kalau pada orang di luar Islam, maka itu ya kita tidak mengawali dengan ucapan salam, tapi kalau dia mengucapkan salam kita cukup menjawab alaikum atau wa'alaikum. Cuma ada namanya Imam Asad bin Wada'ah. Dia karena memahami ayat ini, waqulu linnasi husna, dan kamu berkatalah yang baik dengan sesama manusia. Itu seorang ulama besar. Maka dia setiap kali ketemu dengan orang, dia senantiasa mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka katakanlah ketemu dengan orang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan orang di luar Islam pun sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka banyak ulama itu menentang, Asad, kamu dengan orang di luar Islam kok mengucapkan salam? Bukankah dalam hadis aturannya enggak kita yang mengawali, kita cukup menjawab wa'alaikum? Maka Asad bin Wada'ah itu dia mengatakan, loh, bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, waqulu linnasi husna, kamu berkatalah yang baik dengan sesama manusia. Salam itu apa enggak perkataan yang baik? Salam itu perkataan yang baik apa enggak? Perkataan yang baik. Loh, ini namanya ijtihad ulama itu begitu ya Pak ya. Masalah salam itu termasuk rumit Pak. Jadi kemarin itu kami juga membahas masalah salam. Satu contoh begini, yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Ketika orang itu dia salam, sebelum salam dia itu membaca pantun dulu. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, salam ini wajib dijawab apa enggak Pak? Saya ulangi nih. Pertanyaannya, dengan dia sebelum salam dia mengucapkan kalimat lain, salamnya wajib dijawab apa enggak? Gimana? Kalau secara fikih tidak wajib, karena dia tidak memiliki hukum ibtidaul kalam bisalam, mengawali ucapan dengan salam. Salam itu harus menjadi awal dari perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu baru ngomong yang lain. Baru di sana hukumnya sunnah.
dia mengawali salam mendapatkan kesunahan ibtidaul kalam bisalam. Dengan hukum sunnah ini, maka orang yang mendengar, maka dia wajib untuk menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia membaca bismillah dulu. Salamnya bagaimana? Maka kalau dalam aturan fikih ya kita boleh menjawab. Menjawab ya baik, tapi hukumnya sudah tidak wajib. Saya ulangi, hukumnya sudah tidak wajib. Kenapa? Karena kesunahan salamnya sudah gugur, karena salam bukan ucapan yang pertama. Jelas ya Pak ya? Lah seringkali banyak orang begitu, sebelum salam bismillah dulu. Ya ini bukan jelek, bukan. Tapi kalau berkaitan hukum, di mana mengucapkan salam sunnah menjawab wajib, itu dalam konteks salam ucapan pertama yang keluar dari seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan ucapan yang pertama, saya ketemu dengan orang, ngobrol, habis itu assalamualaikum. Setelah saya ngobrol assalamualaikum, saya wajib jawab apa enggak Pak ya? Salam ini bukan menjadi ucapan yang pertama, maka saya ya hendaknya menjawab, tapi itu sudah tidak dalam konteks wajib. Dan salam itu aturannya ketat Pak. Satu contoh, orang kadang salam itu kadang sampai diulang berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang menjawab waalaikumsalam. Wah, kelihatannya kurang semangat. Saya ulangi lagi, yang menjawab salam saya dengan semangat, semoga hutang-hutangnya lunas. Umpamanya begitu ya Pak ya. Semoga yang belum ketemu jodohnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang kedua. Sunnah Nabi 3 kali. Wah, sampai 3. Nah ini hukumnya bagaimana? Kalau salam diulang sampai 3 kali. Itu ternyata kalau di dalam kitab Faidul Qadir, sarah daripada kitab Jami'us Shaghir Imam As-Suyuti itu, Rasulullah memang biasanya mengulang salam itu sampai 3 Pak. Ya Pak ya. Karena Rasulullah itu setiap kali memberikan satu perkara yang penting senantiasa diulang-ulang. Maka kalau orang membaca salam sampai 3 kali, ini bukan berarti salah. Bahkan itu pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu biasanya Rasulullah memang mengulang-ulang. Lalu sekarang salam itu seringkali begini, Assalamualaikum. Lalu kita jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam gitu. Bagaimana kalau assalamualaikum warahmatullah? Jawabnya bagaimana? Jadi itu pernah. Ini di dalam ayat Al-Qur'an, wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu mendapatkan penghormatan dari seseorang, maka fahayyu bi ahsana minha, maka kamu jawablah dengan penghormatan yang lebih baik atau minimal sama. Maka ketika orang mengucapkan salam assalamualaikum, Rasulullah itu menjawabnya dengan waalaikumsalam ditambah warahmatullah. Dia hanya assalamualaikum salam, maka Nabi menjawab dengan tambahan waalaikumsalam warahmatullah. Lalu rombongan yang kedua assalamualaikum warahmatullah, maka Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahannya lagi. Lalu ada rombongan ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nabi menjawab waalaikum gitu saja. Ya, waalaikum. Maka apa itu? Para sahabat tanya, Nabi, waktu rombongan pertama engkau menambah dengan warahmatullah, rombongan yang kedua engkau menambah dengan wabarakatuh. Kalau rombongan ketiga engkau cuma menjawab waalaikum. Ini maksudnya gimana? Ya karena semua kebaikan sudah diambil dia. Tidak memberikan ruang kepada saya untuk memberikan tambahan. Maka kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir
Kalau di dalam tafsir Qurtubi cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan ditambah lagi. Tapi karena ayat Al-Qur'annya bi ahsana minha, tambahlah dengan lebih baik. Itu sekarang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu wa sholawatu gitu. Loh bagaimana ini? Banyak sekali salam ternyata. Itu ternyata kalau kita kaji menurut Imam As-Syaukani di dalam tafsir beliau, menurut riwayat-riwayat daripada para sahabat, mereka memang begitu. Makanya dalam hal salam saja sebetulnya ini pembahasannya panjang. Jelas ya Pak ya? Kembali lagi kepada ayat yang kita bahas, wa qulu linnasi husna, dan kamu berkatalah yang baik dengan sesama manusia. Maksud berkata yang baik itu, maka marilah kita dalam kata-kata kita itu kita dengan bahasa yang baik, yang sopan, yang bisa diterima. Kadang orang salah dalam menjelaskan atau mengaplikasikan hadis. Rasulullah beliau bersabda, "Qulil haqqo walau kana murron." Ucapkanlah meskipun pahit. Ucapkanlah kebenaran perkara yang hak meskipun pahit. Maka seringkali hadis itu dimaknai begini. Ada orang salah. Di depan umum saya tetap mengatakan dia salah, meskipun pahit nggak apa-apa, karena saya mengatakan yang hak gitu. Pertanyaannya, apakah itu akhlak Nabi? Apakah betul makna hadis itu begitu? Jadi makna hadis itu sebetulnya begini, qulil haqqo walau kana murran. Ucapkanlah perkara yang hak meskipun itu pahit. Pahit bagi siapa? Bagi saya, bukan bagi dia. Saya ulangi, pahitnya itu bukan untuk dia, meskipun pahit tapi saya mengatakan hak loh, bukan begitu. Tapi yang pahit itu untuk saya. Satu contoh, saya salah, saya mengakui kesalahan, itu perkara pahit. Tapi saya karena ini perkara yang hak meskipun pahit, maka saya mengatakan, ya mohon maaf saya salah, Anda yang benar. Itu maksudnya qulil haqqo walau kana murron. Meskipun bagi kita pahit, kita harus tetap mengakui perkara yang hak. Jangan meskipun menurut dia pahit, nggak apa-apa, yang penting saya berkata hak, bukan begitu. Jadi ini makna hadis yang sebenarnya. Makanya pernah itu kalau di dalam tafsir Qurtubi ini ketika menjelaskan wa qulu linnasi husnain. Fayam bagi lil insani ayyakuna qauluhu linnasi layyinan. Maka hendaknya manusia itu kalau ngomong dengan yang lain itu dengan bahasa yang lemah lembut. Wa wajhu mumbasyatan tolkon. Dan wajahnya itu menyenangkan, nggak perlu wajahnya itu bersungut-sungut sebagainya, nggak perlu. Tetap harus dengan bahasa yang baik. Ma'al barri wal fajri, meskipun di hadapan kita itu orang brengsek ataupun orang soleh, kita ngomong dengan orang baik ataupun orang soleh. Kenapa? Karena li'annallaha ta'ala qala li Musa wa Harun, karena Allah memerintahkan pada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qaulal layyina, dengan perintah kamu berkatalah yang halus, yang lemah lembut kepada Fir'aun. Perintah Allah pada Nabi Musa dan Harun ketika dakwah pada Fir'aun itu dengan bahasa yang lemah lembut. Imam Al-Qurtubi mengatakan, falqa'il laisa bi afdhala min Musa wa Harun wal fajiru laisa bi ahbasa min Fir'aun. Karena kalau kita mau ngomong kasar dengan orang, kita itu tidak lebih baik daripada Nabi Musa. Orang yang kita caci tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Itu pun Musa dan Harun oleh Allah diperintahkan ngomong yang baik pada Fir'aun. Lah kita nggak selevel Nabi Musa, ngomongnya sudah berani kasar. Terus katanya ini sesuai Quran. Quran mana? Lah ini beneran Mbak. Kadang orang kan begitu keras ketika menyampaikan satu perkara dengan dalih katanya itu sesuai Quran. Loh, Quran yang mana? Karena Al-Quran faqula lahu qaulal layyina wa qulu linnasi husna. Berkatalah yang baik.
Makanya dalam hal ini, maka mari kita, apa yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini menjadi pegangan kita bersama. Satu, yakni kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Dan kalau kita interaksi dengan orang lain, maka mari kita ngomongnya yang baik. Jelas ya Pak ya? Kita ngomongnya yang baik. Kenapa? Karena ini perintah yang ada di dalam Quran. Dan itu juga dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh sederhana sebelum nanti dialog atau tanya jawab. Ada sahabat namanya itu Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia itu orang yang baru belajar Islam. Lalu dia ketika jamaah ada orang bersin. Ketika bersin maka mengucapkan alhamdulillah. Muawiyah bin Hakam ini dia di tengah-tengah sholat, maka dia berkata yarhamukallah gitu. Ya Pak ya, yarhamukallah. Maka orang-orang yang ada di samping Muawiyah itu semua nengok dia. Kenapa? Di dalam sholat kok ngomong mendoakan orang lain, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Maka semua orang itu langsung heran, loh Muawiyah ini kok dalam sholat ngomong gitu. Muawiyah karena dia baru belajar Islam, dia nggak ngerti salahnya. Dia ngotot, loh kenapa kalian melihat saya seperti itu? Saya kan baik mendoakan orang lain. Kenapa kalian semua memandangi saya, memarahi saya gitu? Maka sahabat yang lain itu karena ini di dalam sholat Pak, nggak mungkin ngomong diam kamu, nggak mungkin. Maka sahabat yang lain itu cuma nepuk-nepuk paha, cuma gitu aja. Ya pahanya ditepuk-tepuk. Maka pada saat itu Muawiyah bin Hakam ini dia langsung memahami, oh saya disuruh diam, yalah diam. Oke saya diam gitu. Itu bisa dibaca dalam Sahih Muslim. Setelah sholat maka Nabi itu memanggil Muawiyah bin Hakam. Muawiyah itu betul-betul kagum dengan metode pembelajaran Nabi melalui ini. Oleh Nabi dipanggil Muawiyah, Muawiyah, inna hadhi sholat la tasluhu syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya dalam sholat ini nggak boleh ada omongan-omongan dengan manusia. Sholat ini hanya zikir, baca Quran, tasbih. Dia akhirnya memahami, oh maksudnya itu. Tapi Muawiyah bin Hakam itu dia betul-betul kagum. Di saat semua orang memandangi, memarahi Muawiyah, Rasulullah dengan sabar, dengan tenang memberi nasihat. Oh Muawiyah begini loh maksudnya. Saya yakin kalau kita pada saat itu ada di tengah-tengah sahabat, kita pun ikut. Kamu kalau sholat jangan ngomong. Karena semua sahabat itu memarahi Muawiyah. Kenapa? Dalam sholat kok dia ngomong, ketika dipandang gini dia malah ngotot. Loh kenapa saya kok dipandang begini? Apa saya salah gitu? Maka para sahabat cuma nepuk-nepuk paha. Tapi semua nggak seneng dengan Muawiyah ini. Lah itu kalau kita menelah hadis itu, begitu baiknya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang begitu keras seperti Muawiyah bin Hakam, dengan nasihat Nabi seketika langsung paham, oh maksudnya begini. Jelas ya Pak ya? Maka semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan semoga kita semuanya bisa betul-betul memiliki, berusaha akhlak kita sebagaimana Al-Quranul Karim. Mungkin sebelum kami lanjut, ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah, kami persilahkan. Oh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan memuliakan ayat itu. Kita pada umumnya itu kalau kita memuliakan ayat itu biasanya kita usah kepalanya Ustaz. Apakah itu termasuk sunnah atau bagaimana Ustaz? Oh ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengusap rambut anak yatim, famsah ra'sal yatim, itu memang sunnah. Ya Pak ya, memang sunnah. Dalam hadis ada seorang sahabat, dia itu mengeluh kepada Nabi, dia orang yang temperamen, orang yang hatinya keras, orang yang suka marah. Maka oleh Nabi dikasih nasihat, udah kamu usap rambut anak yatim. Maka dia ngusap rambut anak yatim. Maka oleh Allah hatinya diberi kelembutan. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyampaikan begini, mengusap rambut anak yatim itu sebetulnya adalah simbol. Kepala ini adalah satu perkara yang paling mulia pada manusia. Dan wujud kita memberikan kasih sayang pada manusia itu biasanya dengan kita mengusap kepalanya. Nggak mungkin kita mengusap kakinya kan. Anda kalau menyayangi seseorang, yang Anda usap kakinya atau kepalanya gitu. Dilus-lus kepalanya ya Pak ya. Apalagi jangan dielus-elus hidungnya. Wah, ini nanti marah ini malah. Maka ketika dalam hadis itu kita disunahkan mengusap rambut anak yatim, itu maknanya adalah kita menyayangi dia, kita memberikan ketenangan kepada dia, kita mencukupi dia. Itu simbol daripada kita betul-betul memuliakan, mencintai, merawat anak yatim. Maka dengan kita mengusap, ini kan nggak mungkin kalau orang nggak sayang Pak. Kalau orang nggak sayang itu nggak ngusap, itu gini Pak. Ya Pak ya. Kalau ngusap rambut anak yatim berarti kita menyayangi betul pada ini. Maka mengusap rambut anak yatim itu hukumnya sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa kita memberikan kasih sayang pada dia. Oleh sebab itu, kita jangan gara-gara pingin dapat derajat tinggi akhirnya mendolimi anak yatim. Pernah di satu masjid, satu kampung, santunan anak yatim yang hadir banyak. Ya Pak, yang hadir banyak. Sebelum santunan disampaikan, setiap rambut anak yatim yang diusap itu akan mengangkat satu derajat dan diampuni dosa-dosanya. Orang yang ngusap itu kepala anak yatim pegang gini. Agar dapat rambut banyak, ya Pak ya, agar dapat rambut banyak. Kalau nggak gitu kadang digini-gini kan. Anak yatimnya ada yang sampai nangis, Pak. Ya, ada yang sampai nangis. Maknanya sebetulnya bukan itu. Maknanya adalah kita memberikan kasih sayang. Maka kalau umpamanya santunan tapi dengan cara mendolimi, kemarin itu sampai dibasuhkan begini. Satu contoh, santunan anak yatim itu karena orang itu menunggu jamaah banyak, akhirnya santunannya itu sampai jam 12. Anak yatimnya sudah ngantuk semua gini Pak. Ini memberikan kasih sayang atau mendolimi anak yatim? Nah, umpamanya gitu. Pertanyaannya, ini memang basuh kemarin gitu. Ini demi anak yatim atau demi jamaah? Loh, ini beneran ini. Kasus di lapangan atau di masyarakat kita begitu. Maka kami kembalikan ke konstruksi awal. Mengusap rambut anak yatim itu maknanya adalah kita mengasihi mereka. Maka katakanlah, anak ini kelihatannya nggak mau diusap rambutnya. Bukan berarti kita nggak perlu menyantuni dia. Karena dia nggak mau diusap rambutnya, saya nggak mau lah, enggak. Maknanya adalah kita memberikan santunan kebutuhan. Udah, umpamanya nggak ngusap, tapi kita memberikan kasih sayang pada dia. Itu yang dikehendaki menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jelas ya? Seperti itu. Jadi jangan dipahami secara tekstual, ngusap rambut, maka seperti tadi. Kepala anaknya dipegang, terus gini Pak. Anaknya cuma gini-gini saja. Satu kampung, masjid besar, orang yang hadir banyak. Lama anak ini berdiri, sampai ada banyak yang nangis. Loh, ini namanya memberikan kasih sayang pada anak yatim atau mendolimi anak yatim itu. Kapok anaknya, enggak lah besok diundang masjid, enggak lah itu. Kapok. Lah ini jangan sampai. Makanya kalau dari guru-guru kami, kalau santunan anak yatim itu simbolik saja. Anak yatimnya enggak usah dipajang di depan, kemudian semua enggak usah, simbolik saja.
Karena makna sebenarnya bukan musabnya, tapi kasih sayang kita pada anak yatim. Jelas ya? Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan pertanyaan di Pak Edi tadi, Ustaz. Iya. Jadi anak yatim di sini maksudnya anak yatim yang Islam atau non Islam gitu. Itu pertama, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz, saya bertanya mengenai Assalamualaikum tadi, Ustaz. Jadi saya pernah mendengar versi jawaban dari Assalamualaikum. Ada yang Waalaikumsalam yang biasa saya ketahui, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang versi sahih itu bagaimana, Ustaz? Terus selanjutnya, Ustaz, dalam kita menggunakan alat komunikasi seperti WhatsApp gitu, Ustaz. Ada teman, ada saudara, dia bertanya, pertanyaan pertama pembukanya dia awali sebagaimana yang Pak Ustaz mulai sebuah pembicaraan mulai dengan Assalamualaikum. Cuman Assalamualaikumnya ketik ASLKM gitu disingkat, Oh, iya. atau ASKU atau kita ASWRWB gitu. Jadi itu bagaimana, Ustaz? Ya. Sebaiknya kita sebagai muslim memang kita punya template kata-kata seperti itu, atau memang kita tulis serapi mungkin agar maksud itu tersampaikan, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi yatim, yang non muslim. Jadi yang namanya yatim itu yang penting dia nggak punya bapak, ya, nggak punya bapak. Ya, satu contoh orang fakir, orang miskin itu pada dasarnya tidak ada koyat Islam. Baru kalau zakat syaratnya orangnya muslim. Kalau sodako sebagainya itu selama dia membutuhkan kita punya tanggung jawab. Makanya masuk fardu kifayah. Jelas ya? Jadi pada dasarnya itu tidak harus orang Islam. Baru kalau zakat, kenapa? Karena ini ibadah yang ini wajib. Dalam hal ini Syafi'i, Hanafi, Hambali syarat penerimanya muslim. Kalau tidak muslim tidak sah. Karena menyangkut keabsahan ibadah. Tapi pun di Maliki ada yang mengatakan tetap boleh. Ya. Tapi kalau bukan zakat bagaimana? Oh, ini harus selama dia membutuhkan, ya kita tak punya tanggung jawab. Maka yatim itu enggak harus orang Islam. Karena ini bukan zakat. Yang kedua masalah tentang salam. Apakah waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Jadi kalau waalaikumsalam dan waalaikumsalam pada dasarnya sama. Cuma paling bagus itu memakai yang makrifat. Maka kalau memakai yang makrifat itu waalaikumsalam, waalaikum assalamu. Karena ada mim mati dan al, kemudian sin, ada beberapa huruf yang mati, maka mimnya itu sengaja ditambahkan dhammah untuk memperlancar bacaan. Maka waalaikumsalam, ini bukan waalaikumsalam lebih utama ya. Kalau dalam kitab itu bukan antara waalaikumsalam dengan waalaikumsalam, tetapi kalau memakai nakiroh dan memakai makrifat, waalaikumsalamun dan waalaikum assalam, itu lebih afdol mana? Lebih afdol yang makrifat, waalaikum assalam. Maka kalau secara tulisan itu tampak bedanya, tapi kalau secara pelafatan nggak ada bedanya. Entah waalaikumsalam dengan waalaikumsalam sama. Tapi kalau kita menulis itu kan ada waalaikum assalam, itu yang lebih afdol daripada waalaikum salamun gitu.
itu nanti bacanya waalaikumsalam sama. Jadi secara pelafatan sama, cuma waalaikumsalam. Itu nanti umpamanya waalaikumsalam itu juga bisa dibaca waalaikumsalam. Secara afdoliyah lebih afdol yang makrifat pokoknya. Jelas ya? Lah, yang makrifat itu biasanya dibaca waalaikumsalam. Jelas ya? Tapi bukan berarti ucapan waalaikumsalam lebih afdol, karena yang titik tekannya itu pada penulisannya. Kalau memakai assalamu dengan makrifat maka afdol, kalau salamun alaikum itu boleh tapi kurang afdol. Sama seperti salamu alaikum dengan assalamu alaikum, lebih afdol mana? Assalamu alaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, lebih afdol waalaikumsalam. Jelas ya? Gitu. Yang ketiga, masalah tentang disingkat-singkat. Dulu kami ketika di pesantren itu membahas, seringkali orang itu kan kalau menulis sallallahu ala Muhammad, ya, sallallahu ala Muhammad itu cuma memakai SAW gitu. Ya, semestinya kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umpamanya setiap kali nulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, wah. Apalagi kalau pakai komputer tinggal crik. Nulis sallallahu alaihi wasallam lama itu. Lah itu bagaimana? Pada dasarnya ini adalah bentuk doa. Ya, bentuk doa. Maka kurang adab. Saya ulangi, bukan berarti nggak boleh, itu hanya masalah adab. Kurang adab ketika menuliskan untuk Nabi Muhammad dengan disingkat. Meskipun kita paham SAW itu maknanya sallallahu alaihi wasallam. Terus WTA apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala SWT ya. Assalamualaikum WRWB lah itu. Lah WRWB itu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang membaca tahu ini maksudnya warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ini kurang adab. Jelas ya? Maka ini bukan berarti boleh dan tidak, secara hukum tetap boleh, tetapi ini enggak baik karena tidak beradab. Sama seperti sholawat, terus nisbat subhanallah, subhanahu wa ta'ala, SWT, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kan kadang memang suka banget disingkat-singkat itu ya Pak ya, suka banget disingkat-singkat. Kadang sholat juga disingkat itu. Cepat kali, kenapa? Disingkat Pak Ustadz. Oh ya nggak apa-apa lah. Yang penting rukun-rukunnya tetap kena. Jelas ya? Seperti itu. Oh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Untuk menjaga keberagaman. Kalau tadi dijelaskan kalau orang muslim gunakan salam bertanya, sekedar menjawab saja, tidak boleh bertanya. Bagaimana kalau kita sebagai seorang muslim mengucapkan salam agama yang lain seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, namo buddhaya. Nanti gimana kalau kita sebagai orang Islam? Kalau beliau yang tanya pas ini. Kalau jamaah yang tanya haram gitu sih. Jadi setengah tahun yang lalu kalau nggak salah, itu kami bahkan diminta di Persatuan Mubalek Batam Bengkong membahas masalah salam lintas agama. Maka memang kalau secara rumusan basul masail daripada ulama-ulama kita, bahkan ini juga dikeluarkan oleh pesantren kami, rumusan basul masail Lirboyo. Kalau orangnya itu tidak ada kepentingan, maka jangan mengucapkan itu.
Saya lagi, kalau tidak ada kepentingan kita atas nama masyarakat kemudian kita salam lintas agama, nggak usah. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Mereka pun ngerti. Ya, mereka pun ngerti. Tapi bagi orang yang dia memiliki sebuah wewenang atau memiliki sebuah tanggung jawab yang di bawahnya itu ada sekian banyak orang yang agamanya berbeda, maka ketika dalam hal seperti itu dia diperbolehkan. Dalam konteks begitu, satu contoh, rapat semua yang hadir belum tidak semuanya Islam, ya Pak ya, maka agar semua tetap kena maka diperbolehkan. Ini rumusan Basum Masail di pesantren kami, Lirboyo Kota Kediri. Lalu kalau dalam putusan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur sama seperti itu. Jadi kalau orangnya memang dia satu contoh presiden, rakyatnya kan beda-beda, nggak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus yang lain gimana? Nanti merasa dianaktirikan. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau Anda orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya dan sebagainya begitu. Lalu hajat kita apa? Maka ini nggak boleh. Jelas ya? Apalagi dalam salam-salam itu kan tidak hanya sekedar salam, bahkan ada sebuah ucapan doa dan ikrar atas agama mereka. Yang satu contoh Hindu itu dari 5 atau 6 itu kan kalau yang salam sejahtera masih aman lah, ya Pak ya. Tapi kalau ya Om Swasti, itu maknanya sudah isbat kepada agama mereka. Makanya melihat dari sisi makna itu MUI Sumatera Barat tegas haram, tegas haram. Tapi kalau MUI Jawa Timur, PWNU Jawa Timur dan di pesantren-pesantren itu mereka lebih bijak dalam konteks orang yang dia memiliki tanggung jawab, memiliki peranan yang mau nggak mau interaksi di bawahnya itu orang beda agama, hajat menuntut nggak apa-apa. Tapi bagi orang biasa jangan, nggak boleh. Cukup kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas gitu lah ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Atau sudah cukup ya? Nah, kalau Pak RT bagaimana umpamanya? Nanti turun kalau Pak RT Pak Ustadz ini. Jadi selama dia itu katakanlah pemimpin, di bawahnya dia memiliki tanggung jawab, orang yang dipimpinnya berbeda-beda, bila hajat menuntut untuk mengucapkan salam itu maka nggak apa-apa, ya Pak ya. Tapi kalau kelihatannya ini nggak perlu saya mengucapkan itu, ya nggak perlu mengucapkan salam lintas agama. Jelas ya? Cukup ya? Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.